Your phone ringing. Your phone ringing. Halo semuanya, nama saya Queen Madeline. Saat ini saya sekolah di SMA Kristen IPK BSD kelas 10-1. Dalam kesempatan ini saya akan mengungkap kembali topik-topik bahasa Indonesia yang sudah kami bahas selama belajar di kelas 10. Selamat menyaksikan. Topik yang pertama yang akan saya bahas adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan yang disampaikan dalam bentuk informasi umum. Teks ini terdiri dari 3 bagian utama atau struktur. Pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Dan deskripsi manfaat. Tujuan utama teks ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan mendalam berdasarkan pengamatan langsung. Sekarang, untuk dapat memahami praktiknya, saya akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi tentang SMA Kristen IPK BSD. Di SMA IPK BSD terdapat laboratorium biologi yang terletak di lantai 5, dekat perpustakaan. Laboratorium ini digunakan untuk studi dan eksperimen biologi, dilengkapi dengan peralatan canggih seperti mikroskop dan sentrifugal. Laboratorium ini membantu siswa memahami konsep biologi secara lebih mendalam. Selain itu, ruangannya nyaman dan bersih, mendukung proses eksperimen yang aman dan efektif. Laboratorium ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan teori yang mereka pelajari melalui percakapan langsung dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi biologi. Lalu, topik kedua yang akan saya bahas adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau gagasan secara jelas dan logis kepada pembaca atau pendengar. Unsur-unsur laporan teks eksposisi terbagi atas masalah, argumen, fakta, dan saran. Halo saudara, kali ini kami mau interview sedikit mengenai proyek KS kami. Apakah saudara mengetahui tentang pasal 29 ayat 1? Ya. Oke, baiklah. Kami memiliki 2 pertanyaan. Pertama, apa pendapat Sir mengenai kewajiban tersebut? Menurut saya penting ya pasal ini karena bagaimana setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia itu berhak untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Ya, karena ibadah itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan beragama. Jadi setiap orang berhak untuk melakukan ibadah sesuai agama. Kedua, tolong berikan salah satu contoh dari pasal tersebut. Buat saya salah satu contohnya adalah mungkin bagi anak sekolah gitu ya, yang mana di sekolah mereka bisa saling support satu dengan yang lain, antar teman, bisa saling membantu jika ada teman yang kesulitan gitu ya. Terus mungkin di sekolah juga ada teman-teman yang kesulitan dalam berinteraksi berteman, kita harus bisa mengambil tindakan. Yuk kita temenin teman-teman, itu bagian dari bagaimana kita juga menjalankan pasal tersebut. Ya. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah. Selanjutnya, topik ketiga yang akan saya bahas adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau menggelitik dan bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu menggunakan tokoh faktual. Unsur teks anekdot ada 3, yakni pertama, berisi tokoh faktual, 2, mengandung lelucon, dan terakhir, berisi kritik maupun pelajaran. Berikut ini adalah contoh teks anekdot di internet melalui karikatur yang di dalamnya terdapat makna yang bersifat mengkritik. Meme tersebut menggambarkan bagaimana siswa tersebut meminta polisi untuk fokus menangkap penjahat yang merampok uang di belakangnya, dan bahwa polisi tidak perlu terlalu waspada terhadap potensi siswa tersebut menyontek saat ujian, karena sudah ada CCTV yang mengawasinya. Maksud penulis adalah untuk mengejek bagaimana sistem keamanan yang dirancang untuk mengawasi siswa saat ulangan harian terlalu berlebihan, atau sistem sekolah yang bereaksi berlebihan terhadap potensi siswa untuk menyontek. Berikutnya, topik keempat yang akan saya bahas adalah cerpen, dikenal sebagai cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya yang menceritakan cerita fiktif dengan jumlah kata yang terbatas dan fokus pada suatu peristiwa atau konflik utama. Pada umumnya, cerpen memiliki 3 karakteristik utama dan menjadi ciri khasnya yaitu 1. Struktur atau alur sederhana, penanjakan, konflik, dan peleraian. 2. Tema dan latar berfokus pada masalah atau wilayah yang terbatas. 3. Hanya melibatkan 1-3 tokoh. Unsur-unsur pembangun cerpen ada 5, yakni tema, amanat, alur dan plot, penokohan, latar, dan sudut pandang dan gaya bahasa. Cerpen yang saya tulis berjudul Revolusi Jam Pembalasan Skibidi. Cerita ini berkisah tentang seorang murid bernama Skibidi yang merasa tidak adil saat mendapat nilai 0 di ujian, sementara teman sekelasnya Iriela selalu mendapat nilai sempurna, yaitu 100. Setelah mengalami kejadian aneh yang membuatnya berubah menjadi jam dinding di ruang guru, Skibidi menyaksikan praktik korupsi antara sang guru dan Iriela, di mana Iriela memberikan uang kepada guru untuk mendapatkan nilai tinggi, juga membuat nilai para murid yang lain menjadi 0. Skibidi berhasil merekam bukti tersebut dan mengungkapkan ketidakadilan ini kepada kepala sekolah yang akhirnya mengubah sistem di sekolah mereka. Cerpen ini mengajarkan beberapa nilai penting. Keberanian untuk membela kebenaran meskipun dalam situasi sulit. Skibidi tidak takut untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dia saksikan. Pentingnya kejujuran. Cerpen ini menunjukkan bagaimana korupsi dan ketidakadilan dapat merusak banyak orang, sementara kejujuran dan integritas membawa perubahan yang positif. Perjuangan untuk keadilan. Skibidi mengajarkan kita bahwa berjuang untuk keadilan meski tidak mudah sangatlah penting untuk masa depan yang lebih baik. Cerpen ini menekan
menekankan pentingnya berdiri untuk kebenaran meskipun menghadapi banyak rintangan dan bagaimana satu tindakan berani bisa mengubah segalanya. Terakhir, topik kelima yang akan saya bahas adalah teks hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yakni haka yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ciri-ciri hikayat ada 10, yakni 1. Statis dan memiliki rumus baku. 2. Prologis dengan logika tersendiri. 3. Mengisahkan kehidupan istana dan tokoh mulia. 4. Pencipta anonim. 5. Mengandung unsur tradisi dan budaya. 6. Bersifat magis dan khayalan. 7. Didaktis mengajarkan moral. 8. Menggunakan bahasa klise. 9. Tokoh baik mengalahkan tokoh jahat. Dan terakhir, akhir cerita bahagia. Lalu, nilai-nilai dalam hikayat ada 3. 1. Agama, berkaitan dengan ajaran agama. 2. Moral, mengajarkan nilai baik seperti kejujuran dan keadilan. Dan terakhir, budaya, berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat. Sekarang, saya akan menjelaskan poin-poin terkait hikayat. Pertanyaan pertama, apakah manfaat mempelajari hikayat bagi generasi muda? Menurut saya, manfaat mempelajari hikayat bagi generasi muda ada 2. Pertama, mengenal budaya sehingga membantu generasi muda memahami budaya dan tradisi Indonesia. Kedua, membangun karakter, di mana mengajarkan nilai moral seperti keberanian dan kejujuran. Pertanyaan kedua, mengapa perlu mempelajari hikayat di masa kini? Jawaban saya terdapat 3 alasan utama. Pertama, melestarikan budaya. Mempelajari hikayat penting agar cerita-cerita rakyat Indonesia tidak hilang begitu saja. Kedua, sumber inspirasi. Hikayat mengajarkan banyak hal tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan moral. Ketiga, menambah wawasan. Hikayat juga bisa memperkaya pengetahuan kita tentang sastra dan sejarah. Pertanyaan ketiga, usaha apa yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan cerita rakyat Indonesia? Menurut pendapat saya, ada 4 alasan utama. Pertama, mendokumentasikan, menulis atau merekam cerita rakyat agar tetap bisa dinikmati. Kedua, mengajarkan di sekolah, mengenalkan hikayat kepada anak-anak sejak dini di sekolah. Ketiga, mengadakan acara budaya, mengangkat cerita rakyat dalam berbagai acara atau pentas seni. Keempat, memanfaatkan media sosial, seperti mempopulerkan hikayat lewat media sosial agar lebih banyak yang tahu. Demikian ulasan singkat yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Satu kutipan ayat Alkitab untuk menutup video ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari Amsal 1 ayat 5. Terima kasih sudah menyaksikan, Tuhan memberkati.